Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Steven Vici, NIM 2017. Kami akan mempresentasikan tentang produk kami yang berjudul Lavisu Deodorizer Spray. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakangnya itu seperti teman-teman bisa lihat, sepatu dan helm adalah dua kebutuhan yang kita pakai saat berkendara menggunakan sepeda motor. Helm membuat pengguna menjadi lebih aman dalam berkendara dan sepatu untuk melindungi kaki dari terik matahari serta bahaya yang membahayakan kaki saat kita berkendara. Tentunya, dua benda tersebut sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu melakukan beberapa perawatan. Perawatan tersebut dibutuhkan sesekali karena sepatu dan helm yang setiap hari dipakai pasti berkeringat dan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Solusinya adalah dengan Lavisu Deodorizer Spray. Lavisu Deodorizer Spray ini berguna untuk memberikan aroma yang menyegarkan dan mampu membasmi kuman atau bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap pada sepatu dan helm. Selanjutnya kami membuat parfum sepatu yang bernama Lavi dengan cara disemprotkan pada bagian sepatu atau helm yang lembab. Biasanya itu lembabnya itu disebabkan oleh keringat. Nah, aroma yang disediakan itu mint, bubblegum, orange, dan lavender yang mampu memberikan wangi atau aroma pada sepatu yang mampu membunuh kuman dan bakteri pada sepatu dan helm kesayangan Anda. Ukuran yang dipakai pada produk Lavi yaitu 60 ml. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menyimpan dan mudah dibawa kemana saja tanpa membutuhkan ruang yang besar pada tas atau penyimpanan kita. Nah, agar usaha dikenal masyarakat, kami menggunakan sistem penjualan secara online melalui media sosial. Sebagian masyarakat pasti aktif dalam mengakses sosial media dari informasi online. Selain itu, penjualan juga dilakukan dengan bekerja sama dengan retailer resmi atau agen-agen yang kita setorkan, di mana produk tersebut dapat didapatkan secara mudah sesuai toko reseller terdekat. Selanjutnya mengenai gambaran usaha. Nah, produk yang kami buat itu berupa parfum atau pengharum sepatu atau helm yang mampu membasmi kuman dan bakteri yang ada di dalam sepatu kalian. Nah, selain itu, Lavi memiliki harga yang lebih rendah atau lebih murah dibandingkan produk parfum sepatu atau helm yang sudah beredar di dalam masyarakat. Nah, keunggulan lainnya terletak pada ukuran travel size yaitu 60 ml. Nah, di sini tidak memakan banyak tempat dan penyimpanan dalam tas Anda. Dalam pembuatan dan pemilihan bahan juga terjamin berkualitas karena dilakukan bersama para ahli yang membuat produk kami aman digunakan. Selanjutnya ada manfaat program kerja dari produk kami. Nah, yang pertama itu bagi masyarakat. Yang pertama, memberikan alternatif ukuran parfum sepatu travel size, di mana yang kami jual itu 60 ml. Nah, di pasaran itu yang kebanyakan adalah 100 ml. Yang kedua, membantu membasmi kuman dan bakteri dan menghilangkan bau tidak sedap akibat kelembapan atau keringat. Yang ketiga, memberikan efek nyaman pada pengguna setelah menggunakan produk Lavisu Deodorizer Spray. Yang kedua, bagi lingkungan. Yang bagi lingkungan itu mencegah bau tidak sedap yang dapat mengganggu lingkungan sekitar kita. Selamat pagi Pak Susep dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifka Novia, NIM 2017-820. Saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya. Ya, kita lanjutkan saja pada slide manfaat program kerja. Pada slide manfaat program kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi institusi dan juga manfaat bagi mahasiswa. Untuk manfaat bagi institusi ini ditujukan lebih kepada kampus yang menyelenggarakan program wirausaha. Salah satunya adalah kampus TSM.
Jadi TSM ini adalah sebagai institusi yang dapat membuktikan keberhasilan dalam menuntut mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di TSM itu sangat baik karena mampu membuat mahasiswa memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, reputasi TSM itu juga akan menjadi baik di mata banyak perusahaan dan beberapa investor yang akan menginvestasikan modalnya untuk atau pada usaha yang akan kita miliki nanti. Selanjutnya, mereka juga akan melihat potensi dan wawasan yang kita miliki dalam berwirausaha, maka feedback yang akan kita dapatkan juga cukup baik, yaitu kita mendapatkan tingkat kepercayaan dari pihak investor untuk berinvestasi di usaha yang kita miliki. Nah, untuk yang kedua, manfaat bagi mahasiswa, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, karena mahasiswa itu dituntut untuk menciptakan ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk semenarik mungkin dan dapat memenuhi keinginan si target pasar. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk praktek secara langsung menjadi seorang wirausaha. Karena pada mata kuliah kewirausahaan ini, kita itu belajar dari tahap proses awal pembuatan usaha, mulai dari bisnis plan sampai kita mulai menjalankan usaha tersebut dan dapat mendistribusikan produk atau jasa yang kita buat kepada konsumen. Nah, jika kita lulus dari TSM pun kita dapat memanfaatkan peluang di luar sana untuk menjadi wirausaha. Baik, pada pembahasan slide selanjutnya saya akan membahas visi dan misi. Yang pertama, saya akan membahas visi, yaitu menjadikan Lavicius sebagai produk pengharum yang dapat digunakan selain untuk sepatu, dia juga dapat digunakan untuk pengharum tas dan helm yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedua, menciptakan kenyamanan pada pengguna setelah menggunakan produk Lavicius, sehingga customer dapat loyal pada produk yang kita miliki. Selanjutnya saya akan membahas untuk misi. Yang pertama, dapat mengembangkan produk Lavicius lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkembang dan membutuhkan karyawan untuk memproduksi produk tersebut jika sudah melebihi kapasitas yang kita miliki. Nah, yang pada akhirnya hal itu juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang kedua, mengembangkan bisnis secara online dan bekerja sama dengan reseller resmi dari produk Lavicius. Penjualan ini bisa dilakukan dengan menerapkan proses konsinyasi atau titip jual. Nah, selanjutnya kita juga dapat melakukan proses penjualan pada e-commerce, contohnya di Tokopedia, Shopee, lalu ada Lazada dan Bukalapak. Selain itu, kita juga dapat memasarkan produk kita pada sosial media, contohnya Instagram dan Facebook. Nah, yang ketiga, menghadirkan parfum sepatu dan helm dengan kualitas terbaik dan juga dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang terakhir, menghadirkan parfum sepatu dan helm dengan ukuran travel size. Nah, dengan adanya botol spray berukuran 60 ml ini dapat memudahkan pelanggan untuk membawa produk tersebut kemanapun mereka berada. Selanjutnya, terdapat slide aspek manajemen. Pada aspek manajemen ini, pertama kali saya akan menjelaskan pada posisi ketua. Posisi ketua ini diposisikan kepada Manchester Leonardo. Ia bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dan sebagai penentu pengambilan keputusan akhir. Pada posisi kedua yaitu proses produksi yang diposisikan oleh Kenny dan Stephen Vici, yaitu mereka bertugas untuk melakukan proses produksi produk sesuai dengan
kriteria atau standar yang sudah ditentukan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Selanjutnya, pada posisi pemasaran diposisikan oleh saya sendiri, Rifka Novia dan Cerin. Kami bertugas untuk memasarkan produk sesuai dengan target penjualan yang sudah ditentukan. Nah, pada program kerja kami memasarkan produk ini. Selain pada lingkungan sekitar kampus, kami juga mengikuti beberapa event, yaitu event Car Free Day, lalu untuk event-event kampus lainnya untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas. Selanjutnya, pada posisi operasional diposisikan oleh Hima dan Yovara, yaitu mereka bertugas untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi dan memastikan kembali pada bahan-bahan yang dibeli itu sudah memenuhi standar yang ada. Selanjutnya, yang terakhir, terdapat posisi keuangan, diposisikan oleh Asri dan Dewita. Jadi tugas mereka berdua adalah mencatat arus kas dari mulai proses pembelian bahan baku, kemudian proses produksi, hingga proses pemasaran produk. Pada slide aspek produksi, slide ini saya akan menjelaskan lebih kepada pencatatan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk parfum sepatu yang kita produksi. Jadi yang pertama, kita membutuhkan botol plastik spray, yaitu berukuran 60 ml sebagai kemasan untuk produk parfum sepatu. Selanjutnya, kita menggunakan alkohol 96%. Alkohol ini digunakan untuk antibakterial, membunuh bakteri penyebab bau sepatu. Selanjutnya, terdapat gliserol. Gliserol itu adalah cairan yang bercampur dengan antara air dengan alkohol yang diperoleh dari lemak hewani atau nabati atau dari fermentasi glukosa. Nah, gliserin atau gliserol ini biasanya digunakan untuk bahan kosmetik dan pengawet obat-obatan, sehingga bisa dikatakan aman jika terkena kulit. Untuk fungsinya lebih untuk melembabkan dan sebagai bahan pengawet alami, karena gliserin atau gliserol ini memiliki zat yang biasa digunakan kosmetik itu sebagai pelembab, lalu untuk sebagai pengental juga bisa, dan dapat melakukan proses pengawetan seperti itu. Selanjutnya, terdapat essential oil sebanyak 10 gram. Nah, essential oil ini kita kombinasikan juga dengan fragrance oil. Apa sih bedanya essential oil dan fragrance oil? Sebenarnya pada dasarnya mereka berfungsi untuk memberikan aroma pada cairan pengharum sepatu yang kita produksi. Tetapi essential oil ini memberikan efek terapis untuk memberikan ketenangan pada konsumen yang menggunakan produk ini. Nah, selain itu, essential oil ini kan memiliki kelemahan tidak dapat tahan lama karena bahan yang digunakan untuk essential oil itu alami, sehingga tidak mengandung bahan dasar kimia sama sekali. Berbeda dengan fragrance oil. Kalau fragrance oil itu biang parfum, jadi lebih tepatnya dia menggunakan bahan dasar sintesis atau kimia. Tetapi kita mengambil manfaat kelebihannya, yaitu dapat tahan lama, sehingga produk yang kita miliki dapat bertahan lama selama 48 jam. Selanjutnya, stiker varian aroma. Pada produk kita memiliki 4 varian aroma yang berbeda. Bisa dijelaskan untuk pada slide selanjutnya. Jadi, stiker varian aroma ini terdapat pada atas tutup botol untuk membedakan masing-masing aroma. Yang terakhir, terdapat stiker packaging.
Stiker packaging ini berukuran 6x4. Pada stiker packaging digunakan untuk menjelaskan identifikasi produk seperti untuk nama produk, lalu ada ingredients, lalu ada expired. Selanjutnya juga ada fungsi dari si pengharum sepatu ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himakani Ayu Prasya, NIM-nya 2017-80117. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai aspek produksi. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi shoe deodorizer spray itu adalah gelas ukur berskala 50 ml, lalu gelas ukur berskala 500 ml. Selanjutnya adalah baskom, batang pengaduk kaca, dan yang terakhir adalah corong. Kenapa kami membutuhkan 2 buah gelas ukur yang berskala 50 dengan 500 ml? Karena dalam proses produksinya kami membuat produknya itu per liter, di mana 1 liternya itu kira-kira membutuhkan 800 ml alkohol 96%. Nah, itu akan ditakar dengan gelas ukur yang berskala 500 ml. Sedangkan kita juga membutuhkan gliserin sebanyak kurang lebih 50 ml, dan itu akan ditakar dengan gelas ukur yang berskala 50 ml. Terus selanjutnya kenapa kita pakai batang pengaduk kaca? Karena nggak bisa sembarangan pakai alat pengaduk kayak sendok makan, karena kalau kami pakai alat pengaduk yang dari besi, nanti bahan kimianya itu akan bereaksi. Terus kami juga memerlukan corong plastik untuk menuang produknya ke dalam botol. Terus kami juga membutuhkan baskom untuk wadah dalam membuat produk tersebut. Untuk pembelian bahan bakunya, kelompok kami membelinya secara online karena di tengah kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan bagi kelompok kami untuk keluar rumah mencari bahan-bahan yang kami perlukan. Jadi kami memutuskan untuk membelinya secara online. Selain itu, di platform online harga-harganya itu cenderung jauh lebih murah, kecuali alkohol, karena sekarang ini alkohol sedang banyak dicari oleh masyarakat untuk membuat disinfektan. Untuk proses produksinya, kami menakar bahan-bahan yang sudah ada sesuai dengan formula yang sudah kami tentukan, yaitu alkohol 96% sebanyak 800 ml, lalu gliserin atau gliserol sebanyak 50 ml, essential oil 10 tetes, dan yang terakhir tambahkan air hingga formulanya itu menjadi 1000 ml atau 1 liter. Setelah ditakar, bahan-bahannya itu kita satukan menjadi satu kesatuan, terus diaduk menggunakan batang pengaduk kaca. Setelah itu kami masukkan ke dalam botol spray berukuran 60 ml. Nah, untuk pengemasannya, di botol spraynya itu kami tempeli stiker yang sudah kami desain semenarik mungkin. Nah, di stikernya itu juga ada keterangan varian aromanya. Nah, untuk penjualannya kami menjualnya secara online, dan untuk pengirimannya kami mengseal tutupnya itu sehingga tidak bocor saat proses pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovara Nindita, NIM-nya 2017-80212. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek produksi. Aspek produksi di sini ada pencatatan keuangan, yang artinya sebagai perhitungan seperti PB period, break even point, NPV, cash flow, dan juga lain-lain. Pertama, mencatat total untuk pembelian baku dan alat yang digunakan. Alat dan bahan baku yang digunakan itu seperti barang-barang, bahan yang dan peralatan yang digunakan untuk menciptakan produk Lavi Shoe Deodorizer. Lalu yang kedua, menentukan harga untuk setiap varian. Varian yang diproduksi oleh produk kami adalah lavender, orange, mint, dan juga bubblegum. Yang ketiga, mencatat biaya untuk pengemasan dan pengiriman produk. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini membagi
menjadi 5, ada aspek pasar, aspek market, analisis STP, marketing mix, dan analisis SWOT. Yang pertama, aspek pasar. Identifikasi usahanya yaitu dengan melihat peluang pada banyaknya kelemahan yang terjadi di masyarakat. Sering sekali mengalami bau yang tidak enak atau tidak sedap seperti dalam bau sepatu. Dan terdapat kelemahan di pengharum sepatu yang sering sekali kita jumpai di pasar. Di sini kami mencoba untuk membuat parfum sepatu yang akan menjadi kekuatan produk yang akan kami perjualkan. Lalu mengapa produk kita itu berbeda dengan produk yang di pasar? Nah, kita lihat di konsep bisnisnya. Konsep bisnis dari Lavi ini adalah menawarkan parfum sepatu yang tidak akan menimbulkan alergi di kulit, sehingga dapat menghilangkan berbagai bau sepatu yang tidak disukai oleh orang-orang dan juga aman untuk kaki. Dan berdasarkan pengeluaran per kapita untuk pembelian barang dan jasa di Kota Bekasi, juga banyaknya produk di Kota Bekasi yang kebanyakan bekerja di luar dan di kantor, dan juga seperti anak-anak atau mahasiswa yang seperti kita ini yang belajar di sekolah ataupun di kampus, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang usaha untuk kami menjalankan bisnis parfum sepatu ini, karena parfum sepatu ini itu sangat universal, bisa dipakai oleh segala kalangan usia dari anak-anak hingga orang dewasa yang pasti memiliki bau sepatu yang tidak sedap karena melalui aktivitas seharian dan juga mengalami kelembapan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap atau tidak enak. Yang kedua, aspek market. Datanya akan ditampilkan di layar. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran per kapita sebulan pada tahun 2018, datanya seperti ini. Jadi ada kelompok barang yang berisikan tentang pakaian, alas kaki, dan tutup kepala pada tahun 2018. Golongan pengeluaran per kapita sebulannya kita nilai dalam jumlah rupiah. Yang seperti kita dapat lihat, yang kurang dari harga 150.000 itu rata-rata pengeluarannya sebesar 1.067. Lalu 150.000 sampai 199.999 pengeluarannya 3.172. 200.000 sampai 299.999 mengeluarkan rata-rata sebesar 5.223. Lalu 300.000 sampai 499.999 rata-rata mengeluarkan 9.067. Lalu 500.000 sampai 749.999 rata-rata mengeluarkan 15.451. Lalu 750.000 sampai 999.999 mengeluarkan rata-rata sebesar 24.051. Lalu untuk 1 juta sampai 1.499.999 mengeluarkan rata-rata sebesar 35.539. Lalu yang lebih dari 1.500.000 rupiah yang itu mengeluarkan rata-rata sebesar 79.327. Sehingga jika dijumlahkan rata-rata per kapitanya selama tahun 2018 yaitu sebesar 38.645 pengeluaran pakaian, alas kaki, dan juga tutup kepala. Pada saat ini saya akan bahas rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dalam rupiah tahun 2013 hingga 2018. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu kota dan desa. Kemudian barang yang dimaksud dalam hal ini adalah pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Nah, pada tahun 2013 di kota pembelian itu sebesar 19.827. Kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 19.221. Kemudian pada 2015 naik cukup tinggi menjadi 31.004. Kemudian tahun 2016 naik kembali menjadi 35.207. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 37.472 dan terakhir di tahun 2018 naik menjadi 38.645. Kemudian di desa itu pada tahun 2013 itu sebesar 9.264.
Kemudian tahun 2014 naik menjadi 10.399. Kemudian di tahun 2015 itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 19.654. Kemudian di tahun 2016 naik kembali menjadi 22.157. Tahun 2017 naik menjadi 24.104 dan tahun 2018 naik menjadi 25.877. Kemudian di sini kami menjadikan kategori kota plus desa ini adalah penjumlahan. Namun mengapa di sini angkanya berbeda? Diindikasikan di sini menurut kelompok kami dari data tersebut ada barang yang mungkin dikembalikan sehingga dikurangi kembali menjadi hasilnya saat ini, yaitu pada tahun 2013 sebesar 14.527, tahun 2014 menjadi 14.818, tahun 2015 naik cukup tinggi menjadi 25.378, tahun 2016 naik menjadi 28.869, tahun 2017 menjadi 31.187, dan di tahun 2018 menjadi 32.861. Berikutnya ada proyeksi penduduk menurut kecamatan di Kota Bekasi tahun 2015 sampai 2020. Di sini ada 12 kecamatan yang terdaftar. Yang pertama ada Pondok Gede, kedua Jati Sampurna, Pondok Melati, Jati Asih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara. Nah, di sini dapat kita lihat pertumbuhan penduduk di tahun 2015 di Kota Bekasi sejumlah 2.733.240. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 2.803.283. Tahun 2017 naik kembali menjadi 2.873.484. Kemudian tahun 2018 naik menjadi 2.943.859. Kemudian tahun 2019 menjadi 3.013.851. Dan tahun 2020 menjadi 3.083.644. Nah, data ini kami ambil dari Pusat Data Statistik Kota Bekasi. Ada di website, bisa kalian cek sendiri juga. Nanti akan diberitahukan linknya jika ada yang bertanya. Nah, di sini saya akan membahas analisis STP atau segmentasi. Dari segi geografis, produk Lavie kami ini kami utamakan untuk daerah perkotaan, terutama di sekitar sekolah, kampus, dan perkantoran. Karena di sini merupakan target dengan potensial yang cukup tinggi, di mana mereka kan rata-rata berkegiatan seharian penuh menggunakan sepatu. Jadi kami harapkan mereka akan tertarik dengan value atau nilai yang kami tawarkan dan manfaat yang produk kami berikan. Kemudian pada segmentasi ini juga kami memusatkan penjualan di sekitar kampus, terutama di wilayah Kota Bekasi. Karena jumlah penduduk yang cukup tinggi dan berpotensi membeli produk kami. Di sini juga kami dapat menghemat kos atau pengeluaran yang kami berikan karena wilayahnya itu masih masuk dalam jangkauan kami. Kemudian pada segi demografis, produk kami dapat ditujukan untuk semua gender, baik pria maupun wanita. Lalu dari faktor usia pun, produk kami dapat digunakan untuk usia remaja atau pelajar dan orang-orang dewasa seperti para pekerja, yang terutama dengan umur di atas 14 tahun. Kemudian untuk faktor harga pun, kami nilai produk kami cukup terjangkau sehingga masuk untuk kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas yang sekiranya akan beli produk kami atau membutuhkan produk kami. Kemudian dari segi psikografis, produk Lavie akan terus berinovasi mengikuti lifestyle masyarakat dengan mengembangkan produk mulai dari varian aroma, botol, hingga produk-produk lain yang sekiranya dibutuhkan oleh pasar potensial. Sehingga kami harapkan nantinya pelanggan atau para konsumen akan lebih tertarik lagi dengan inovasi yang kami berikan, lebih puas lagi dengan inovasi yang kami tawarkan, sehingga nantinya diharapkan produk Lavie kami ini akan menjadi salah satu produk unggulan di pasarnya. Selamat pagi Pak Suset dan teman-teman semuanya. Saya Asri Kurniasari Arifin, NIM 2017-80125. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis STP, yaitu targeting dan juga positioning. Di mana untuk targeting sendiri, produk sepatu Lavie ini ditargetkan untuk masyarakat yang sering menggunakan sepatu, tas, serta untuk pengendara sepeda motor yang menggunakan helm yang memang kesehariannya itu menggunakan barang-barang tersebut untuk beraktivitas, sehingga kami melihat adanya potensi besar kepada masyarakat tersebut untuk membeli produk kami, kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah positioning, di mana kami memposisikan produk kami itu ke dalam 4 poin utama. Yang pertama itu adalah produk kami itu gampang digunakan.
di mana dari produk kami ini yaitu Lavister sendiri, kita memiliki cara kerja yang cukup mudah, di mana konsumen itu cukup menyemprotkan produk parfum ini ke alas sepatu, tas, ataupun helm kayak gitu. Kemudian yang kedua itu produk kami ini memiliki harga yang murah dibandingkan dengan pesaingnya, dimana satu botol Lavi ini konsumen itu cukup membeli dengan harga Rp15.000 untuk setiap variannya, dan konsumen itu bukan cuma dapetin satu manfaat tetapi berbagai macam manfaat kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu produk Lavi ini menggunakan bahan-bahan dengan takaran yang aman, di mana dalam proses produksinya kita itu dibantu oleh tenaga medis, sehingga dalam mencampurkan komposisi bahan-bahan yang telah digunakan itu nggak sembarangan dan juga tepat kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu produk Lavi itu juga memiliki desain botol yang travel size, di mana dengan adanya desain botol yang travel size ini mampu membuat konsumen itu menjadi lebih mudah menggunakannya kapanpun dan juga dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdiri dari 4 analisis, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan juga threat. Untuk strengths sendiri, produk kami itu memiliki 5 keunggulan utama. Yang pertama itu, produk Lavi ini memiliki banyak fungsi, selain bisa digunakan untuk sepatu, bisa juga digunakan untuk tas ataupun untuk helm. Kemudian yang kedua itu, harga produk kami ini cukup terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, di mana untuk satu botol Lavi ini kami itu membandrol dengan harga Rp15.000 per variannya. Kemudian yang ketiga itu tersedianya berbagai macam varian aroma, di mana kami itu menyediakan 4 macam varian utama kepada konsumen, yaitu pertama itu ada aroma mint, kemudian yang kedua itu ada aroma bubblegum, kemudian yang ketiga itu ada aroma orange, dan yang keempat itu adalah aroma lavender. Kemudian yang keunggulan yang keempat itu adalah parfumnya itu juga mengandung zat antibakterial yang bisa membunuh bakteri penyebab bau. Kemudian yang kelima itu juga kami ini menggunakan berbagai macam media promosi, sehingga konsumen itu dapat dengan mudah menjangkau produk Lavi ini. Weakness, di mana ada 2 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sulitnya mencari supplier bahan baku dengan harga yang terjangkau, di mana pada saat situasi seperti pandemi sekarang ini, kami itu cukup sulit untuk mencari supplier dari bahan baku yang memiliki harga yang cukup terjangkau. Kemudian yang kedua itu adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan produk parfum sepatu. Dalam hal ini, pemasar akan kesulitan dalam memasarkan produknya kepada konsumen, karena konsumen itu belum mengetahui adanya produk parfum sepatu tersebut. Nah, untuk mengatasi weakness ini, perusahaan bisa mencari alternatif. Untuk yang pertama itu adalah perusahaan itu bisa membeli bahan baku itu bisa melalui online, kemudian mencari harga-harga yang disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu untuk mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat akan produk parfum sepatu, perusahaan juga bisa melakukan edukasi ataupun sosialisasi ataupun melakukan pemasaran dengan rutin, sehingga konsumen ini bisa mengetahui keberadaan produk parfum sepatu khususnya Lavi. Hai, saya Ciarin Hailin, NIM 2017-843. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang tadi kan telah dijelaskan analisis tentang strength dan weakness-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang opportunity dari produk kami, yaitu pertama, dengan berkembangnya teknologi saat ini memudahkan kami untuk memasarkan produk kepada konsumen. Jadi, dengan berkembangnya teknologi yang sekarang, kami dapat mudahnya untuk memasarkan produk agar kalian mengetahui produk-produk kami, dan mungkin dengan cara lewat situs website, blog, atau jejaring media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, yaitu banyaknya konsumen yang ingin memiliki penampilan yang terbaik. Dapat dipastikan bahwa semua orang ingin menjaga penampilan dengan tampilan rapih dan wangi. Nah, jadi kami membuat produk kami ini untuk kalian para konsumen yang ingin menjaga penampilannya, biar sepatunya itu tidak bau atau tidak berjamur gitu. Jadi biar style kalian itu selalu rapih dan wangi. Jadi opportunity yang ketiga dari produk kami ialah budaya konsumen akan kebutuhan memiliki parfum, baik parfum badan maupun parfum sepatu. Nah, yang menjadikan kami mengeluarkan produk deodoran sepatu ini ialah karena
budaya konsumen pada saat ini ialah akan membutuhkan memiliki parfum, baik parfum badan maupun parfum spa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT tentang trade. Jadi ancaman-ancaman apa aja sih yang ada di produk kami? Yaitu yang pertama adalah kurangnya kepercayaan konsumen. Kedua adalah banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Dan yang ketiga, perkembangan e-commerce yang mudah diakses. Masyarakat cenderung membanding-bandingkan produk kami dengan produk lain yang lebih murah, yang belum tentu kualitasnya sebanding dengan kita. Dan yang keempat adalah munculnya produk baru dari pesaing yang bisa menjatuhkan produk kami. Nah, jadi dari ancaman-ancaman ini kami terus berjuang agar kami bisa bersaing dengan produk-produk yang lain dan mendapatkan kepercayaan penuh kepada konsumen-konsumen kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial dan ekonomi. Jadi, aspek sosial dan ekonomi apa aja sih yang ada di produk kami? Ialah pertama adalah tersedianya produk berupa parfum sepatu ini sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua adalah terbukanya kesempatan lapangan pekerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemerintah mendapatkan pajak dari hasil produk parfum Lavi ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendistribusian pendapatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewita Kristal, NIM 2017-80222. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 4. Sekarang kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama di sini ada anggaran biaya dari produksi Lavi. Di sini ada fixed cost di mana kita butuh beberapa peralatan. Yang pertama ada gelas ukur ukuran 50 ml sebanyak 2 pieces dengan harga 80.000. Lalu gelas ukur 500 ml sebanyak 2 pieces dengan harga 60.000. Lalu batang pengaduk kaca sebanyak 3 pieces dengan harga 15.000. Lalu corong sebanyak 4 pieces dengan harga 20.000. Lalu ada baskom sebanyak 3 pieces dengan harga 10.000. Lalu banner sebanyak 1 pieces dengan harga 100.000. Lalu pipet kaca 4 pieces seharga 80.000. Lalu ada lap serbet sebanyak 4 pieces dengan harga 20.000. Lalu ada gunting sebanyak 5 pieces dengan harga 75.000. Lalu kalkulator sebanyak 1 pieces dengan harga 50.000. Kami juga membeli meja portable sebanyak 1 pieces dengan harga 230.000. Lalu kursi plastik 3 pieces dengan harga 225.000. Jadi total biaya tetap yang kami keluarkan untuk memproduksi Lavie ini adalah sebesar 965.000. Oke, lanjut ke variable cost. Di sini kami memproduksi untuk 5 liter. Jadi dari 5 liter Lavie itu kami bisa memproduksi 80 botol. Jadi di sini kami membutuhkan botol plastik spray ukuran 60 ml sebanyak 80 botol dengan harga Rp320.000. Lalu ada alkohol dengan konsentrasi 96% sebanyak 4.000 ml dengan harga Rp144.000. Lalu ada gliserol sebanyak 250 ml dengan harga 16.500. Lalu essential oil 15 ml dengan harga Rp43.275. Lalu stiker packaging ukuran 9 x 5,5 cm sebanyak 80 pieces dengan harga Rp80.000. Lalu kami membutuhkan sarung tangan plastik sebanyak 2 pack dengan harga Rp10.000. Lalu air sebanyak 882 ml. Nah, di sini air kami tidak menetapkan harga. Jadi total variable cost sebesar Rp613.775. Jadi total cost yang kami keluarkan untuk memproduksi Lavie ini adalah sebesar Rp1.578.775. Selanjutnya kita menghitung break-even point dan return on asset-nya. Jadi di sini BEP unitnya kita dapat dari total fixed cost-nya sebesar Rp965.000, lalu harga jual per unitnya sebesar Rp15.000.
Lalu biaya variabel per unitnya sebesar Rp7.672. Jadi BP unit yang kita dapat di sini sebanyak 132 unit dan BP dalam rupiahnya kita hitung sebesar Rp1.975.351. Selanjutnya ada return on asset-nya. Dihitung dari laba bersihnya yaitu Rp20.120.119 dibagi dengan total asetnya yaitu sebesar Rp965.000. Kita dapat ROA di sini 20,84986425 atau sekitar 21%. Selanjutnya kami menghitung payback periodnya. Jadi di sini ada proyeksi laba ruginya dulu. Dari pendapatannya kami menjual 50 botol dengan harga satuan 15.000. Jadi per bulannya kami bisa mendapat Rp22.500.000. Lalu harga pokok penjualan dari variabel cost-nya yaitu Rp965.000, lalu fixed cost-nya Rp613.775. Jadi laba kotor yang kami dapatkan di sini sebesar Rp20.921.225. Lalu biaya-biaya yang kami keluarkan. Yang pertama ada beban iklan sebesar Rp500.000 dan beban utilitas sebesar Rp200.000. Total biaya yang kami keluarkan adalah Rp700.000. Lalu laba bersih yang bisa kami dapat sebesar Rp20.221.225. Lalu pajak yang dikenakan sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp101.106. Jadi laba bersih setelah pajak yang kami dapat sebesar Rp20.120.119. Selamat pagi pada Pak Suset dan teman-teman semuanya. Nah, saya ada Manajer Leonardo dengan NIM 2017-2002. Dan saya akan menghadirkan presentasi ini yang dimana saya akan membahas tentang penghitungan payback period. Yang dimana awal itu kita telah menghitung laporan rugi. Sekarang kita akan menghitung payback period. Nah, di saat ini kami menargetkan produk dengan 4 varian. Yang dimana varian itu ada pertama itu ada bubble gum, lavender, orange, dan mint. Dan kami jual harga masing-masing dengan harga 15.000. Nah, buat bubble gum kami menargetkan terjual dengan 10 pieces. Buat lavender 15 pieces, orange 10 pieces, dan mint 15 pieces. Nah, di situ terdapat pendapatan 1 bulan. Yang dimana pendapatan 1 bulan didapatkan dengan cara 15.000 dikali 10 dikali sama 30. Itu dapat bubble gum 4.500.000, lavender 6.750.000, orange 4.500.000, dan mint 6.750.000. Nah, ditotalin ke bawah itu dapat total pendapatan dalam 1 bulan. Dan produk kami total pendapatan 1 bulan sebesar 22.500.000. Nah, di payback period ini sebelumnya kami akan menghitung penyusutan dulu, karena penyusutan ini akan digunakan di dalam rumus payback period kami. Nah, di mana penyusutan kami akan menggunakan rumus yaitu total fixed cost kami dikurangi sama total variable cost dibagi sama nilai umur ekonomis. Nah, 965.000 didapatkan dari fixed cost dikurangi sama variable cost yaitu 61375 dibagi nilai ekonomis itu 5. Kenapa 5? Itu estimasi untuk produk kami 5 tahun. Didapat 70245. EAT didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 20.120.109. Dijumlahin ke bawah dapat profit yaitu 20.190.360. Nah, profit ini akan digunakan untuk perhitungan payback period, di mana payback period kami menggunakan rumus yaitu investasi dibagi sama profit. Jadi investasi kami itu 965.000 dibagi dengan 20.120.119 dan mendapatkan hasil payback period sebesar 0,57554331. Itulah payback period kami. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan NPV dan IRR kami. Nah, di sini kami menggunakan Bank PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Jadi mana kami mendapatkan data ini dari http www.ojk.go.id karena perbankan PEX suku bunga dasar. Mengapa kami memilih ini? Karena kami melihat suku bunganya cukup untuk produk kami, yaitu 12,00. Nah, di sini kami akan menghitung MPV untuk produk kami. Dan di mana tabel MPV itu ada kas bersih DF 20% itu karena kami mengekspektasikannya untuk 20%. Dan PV kas bersih. Nah, kas bersih kami ini didapatkan di total fix kami yaitu sebesar 965.000. Dan akan mendapatkan DF dan dikalikan dengan DF 20% masing-masing per tahun. Nah, dan dari hasil itu buat bulan pertama itu memperoleh PV kas bersih sebesar 803.845. Untuk di bulan kedua yaitu 669.710. Di bulan ketiga sebesar 558.735. Di bulan keempat sebesar 465.130 dan di bulan kelima 378.930. Dan itu akan memperoleh total PV kas bersih yaitu dihitungin dari bulan 1 sampai bulan kelima dijumlahin ke bawah. Itu mendapatkan 2.885.350. Nah, untuk menghitung MPV ini, kami menggunakan gumus, yaitu gumus itu total PV kas bersih dikurangi sama total PV investasi kami. Nah, MPV kami sebesar yang tadi kami hitung dengan jumlah PV kas bersihnya sebesar 2.885.350 dikurangi sama total investasi yaitu sebesar 965.000. Itu didapatkan dari total fixed cost kami. Dan mendapatkan hasil 1.920.350. Jadi kesimpulannya, jika MPV lebih besar dari 0, artinya proyeksi investasi layak diterima yaitu sebesar 1.920.350 ribu rupiah. Dan kami menggunakan perhitungan IRR juga. IRR ini kami menggunakan rumus yaitu I1 ditambah MPV1 per MPV1 dikali MPV2 ditutup kurung dikali sama I2 dikali sama I1. Itu mendapatkan hasil IRR kami sebesar 20%. Oke, di selanjutnya itu ada cash flow. Nah, di tabel cash flow ini akan mengetahui arus keuangan kami, dan di mana di tabel cash flow ini terdapat berbagai macam data. Yang di mana pertama itu ada arus kas kegiatan operasional kami. Nah, di sini poin pertama itu ada kas diterima oleh pelanggan, yaitu sebesar 22.500.000. Nah, terus ada kas untuk membeli perlengkapan kami, yaitu didapatkan di total variable cost itu sebesar 601.375. Yang untuk sebelum itu, kas yang diterima dari pelanggan ini didapatkan dari total target kami tadi. Nah, kas untuk membayar operasional yaitu sebesar 700.000. Dikurangin ke bawah yaitu 22.500.000 dikurangin sama 613.775 dikurangin sama 700.000. Itu mendapatkan aliran kas bersih dan kegiatan operasional kami sebesar 21.182.225 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada aliran kas dari kegiatan investasi kami sendiri. Nah, di sini ada kas untuk membeli peralatan kami. Kami menggunakan biaya sebesar 965.000. Itu didapatkan dari total fixed cost kami. Nah, aliran kas bersih dari kegiatan investasi itu sama 965.000. Kenaikan kas kami 20.221.225. Saldo kas awal kami 5 juta. Dan itu dihitung ke bawah mendapatkan saldo kas akhir periode kami sama 1 tahun. 1 bulan sebesar 25.221.225. Itu berikut data-data dari produk kami, dari aspek semuanya dan aspek keuangan juga semuanya, dan data yang diperlukan oleh produk kami. Nah, dari produk kami juga mempunyai kesimpulan yaitu produk Raffi ini adalah produk parfum sepatu yang diformulasikan dengan takaran bahan-bahan yang aman yang bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan sepatu, tas, dan helm dalam beraktivitas dimanapun. Nah, selain itu juga harga produk kami ini juga
terjangkau, di mana untuk satu botol kami dibanderolkan dengan harga Rp15.000 saja, dan bisa digunakan tidak hanya untuk sepatu tetapi juga bisa untuk tas dan juga helm, serta memiliki varian warna yang bermacam-macam. Makanya beli produk kami, produk Lavi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi kepada Pak Suset dan teman-teman. Terima kasih.